Selamat datang di video pengerjaan bagian 2 modul arus Ekman, yaitu kita sekarang akan mengerjakan perhitungan komponen dari arus Ekman. Nah, di sini ada 4 skenario, yaitu Wmax theta plus 30, Wmin theta, dan Wmin theta plus 30. Untuk Wmax theta, ini skenario pertama, nih kecepatan anginnya itu kita ambil dari data di sini. Kita pakai max, cari max biasa. Di situ di copy, habis itu jangan lupa di paste special value. Nah, di sini untuk latitude-nya itu latitude dari stasiun yang kajian kalian kayak gitu. Di sini bisa dicek di sini karena aku belawan. Jadi nulisnya 3. Kita pakai yang depan aja. Kayak gitu. Jadi misalkan kalian itu ada di Sabang, berarti kalian nulisnya 5. Kayak gitu. Nah, ini untuk data perhitungan. Data perhitungan sendiri tuh ini rumus-rumusnya tuh udah bisa dilihat di modul, udah lengkap banget di modul. Untuk rumus sendiri tuh ada densitas, omega kecepatan sudut rotasi bumi, ada koefisien geser atau drag koefisien, habis itu F itu faktor Coriolis, ada tau, stres angin, V kecepatan arus permukaan, habis itu ada kedalaman Ekman sama viskositas eddy. Ini kalian sebenarnya bisa ikutin aja sebenarnya di modul. Kalau nyari faktor Coriolis itu 2 kali omega kali sin, terus jangan lupa dalam radian. Nah, habis itu untuk ngehitung taunya itu rho dikali drag koefisiennya, habis itu dikali sama omega kuadrat. Untuk velocity-nya 0,0127 dikali sama kecepatan anginnya dibagi sama square root sin radian 4. Di situ untuk kedalaman Ekman-nya 0,000079 dikali sama kecepatan angin kuadrat, habis itu dibagi sama V0 kali absolut Coriolis. Habis itu untuk viskositas eddy-nya tuh kita dapat dari kedalaman Ekman kuadrat dikali sama absolut F-nya dibagi sama 2 dikali di kuadrat, bisa kayak gini sih. Nah, kayak gitu. Ini kalau udah kita tahu nih di sini, cek di sini kedalaman Z di sini dibelatkan ke atas dan dilihat dari kedalaman Ekman. Nah, kedalaman Ekman yang di sini tuh 52,84 atau kalau dibelatkan ke atas 53. Nah, berarti di sini kita tulis nih 53. Oh ya, ini kenapa -1? Jadi kan diukur dari dari permukaan ke bawah. Ini -1 tuh maksudnya kedalaman 1 meter kayak gitu sampai kedalaman 52. Sampai kedalaman 52. Nah, kalau udah sebenarnya tuh yang di sini juga kecepatan horizontal, vertikal sampai kanan itu tuh udah dikasih rumusnya di tabel pengolahan data kalian. Jadi tinggal kalian drag aja nih sebenarnya. Gitu. Kecuali kalian mau ngulik-ngulik sendiri ya. Gitu. Ini tinggal di drag aja. Terus masuk ke Wmax theta. Hal yang sama dilakukan. Jadi di sini kecepatan angin, kita pakai aja kecepatan angin di sini karena masih pakai kecepatan angin maksimum. Di special value latitude-nya karena ini skenario-nya tuh theta plus 30. Jadi jangan lupa nih plus 30.
gitu, jadi 33. Nah, ini kan sebenarnya sama aja nih sama yang di sheet yang sini. Itu tinggal di copy aja. Tinggal copy. Ntar dia ngikutin deh. Kayak gitu. Nah, di sini bisa nih lihat kedalaman Ekmannya itu 16,37. Kalau dibulatkan ke atas berarti 17. Oke, kita ini sampai 17. Habis itu, horizontal vertikal tinggal di drag aja. Kayak gitu. Habis itu untuk W-min, ini tinggal di copy dulu aja. Nah, kita masuk nih, balik lagi ke data. Kita cari minimumnya. Tuh, min. Nah, ada kasus nih 0. Terus, kalau kayak gini gimana nih? Kita cek nih. Ternyata ada nih kal. Kayak gitu. Atau kalau misalkan kita cek di sheet yang pertama, tidak ada angin bertiup, jadinya 0. Nah, kayak gini nih bakal aneh hasilnya di min datanya, karena kasarannya si arus Ekmannya tuh pasti nggak bakal ada, karena arus Ekman kan ada karena ada si anginnya kayak gitu. Jadi kita cari nilai minimum yang kalau misalkan nolnya nggak ada kayak gitu. Nah, kebetulan di sini aku tahu nih kalau misalkan nolnya dihilangkan, nilai minimumnya itu ini 0,333. Tinggal di copy aja, masukin ke sini. Jangan lupa di paste special value. Nah, ini oke, harusnya di copy-nya tuh. Oke. Nah, udah aman. Jangan lupa copy yang kalau yang di sini jangan paste value karena biar ke copy rumus-rumusnya kayak gitu. Nah, di sini bisa lihat nih kalau W-min dia kedalamannya tuh, kedalaman Ekmannya tuh 6,2, kita bulatkan jadi 7. Benar, 30, 33, 7, benar. Itu tinggal drag aja ke bawah. Nah, udah. Habis itu kita masuk ke W-min theta. Ini copy dulu. Yang plus 30. Ini di paste special value. Udah, bisa tuh jangan lupa. Ini tinggal di copy aja. Kalian nggak usah capek-capek ngetik formula lagi. Gitu. Nah, di sini nih kedalaman Ekmannya 2. Berarti ini min 2. Itu tinggal di drag aja deh. Selesai untuk pengerjaan perhitungan komponen kecepatan arus Ekman. Habis itu, dari skenario-skenario ini tuh, kalian akan diminta untuk bikin 6 grafik per skenario, yaitu kecepatan horizontal terhadap kedalaman, kecepatan vertikal terhadap kedalaman, di situ overlay dari kecepatan horizontal dan kecepatan vertikal terhadap kedalaman. Itu juga transport Ekman X terhadap kedalaman, transport Ekman Y terhadap kedalaman, sama overlay keduanya gitu. Untuk masing-masing skenario ini 1, 2, 3, 4. Jadi kalian bakal bikin 24 grafik. Hasilnya tuh ntar bakal kayak gini nih. Horizontal Vmax theta terhadap kedalaman, kecepatan vertikal terhadap kedalaman, overlay keduanya. Kayak gini juga overlay Ekman X terhadap kedalaman, Ekman Y terhadap kedalaman, overlay Ekman X dan Ekman Y terhadap kedalaman. Ini dilakukan juga untuk seluruh skenario-nya. Kayak gitu. Udah cukup jelas untuk video pengerjaan yang tabel perhitungan komponen kecepatan arus Ekman sudah selesai. Terima kasih.